perkenalkan nama saya Anissa Pretizinta dengan NIM 712018-245. Untuk memenuhi tugas akhir semester, serta agar dapat menjadi ilmu yang baru bagi para pendengar, saya akan membahas topik tentang manajemen pengkaderan gereja. A few moments later. Baik, yang pertama kita harus benar-benar memahami atau benar-benar tuntas mengenai apa itu manajemen. Manajemen merupakan sistem pengelolaan suatu lembaga atau organisasi. Manajemen pun di dalamnya memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi pengendalian atau controlling, dan yang terakhir fungsi evaluasi. Mengapa perlu diadakannya evaluasi? Agar kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan sebelumnya tidak terulang kembali pada kegiatan yang akan dirancang selanjutnya. Manajemen Kristiani pun mempunyai misi, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kedua, kita akan membahas mengenai apa itu pengkaderan. Pengkaderan adalah sebuah proses pembinaan, sebuah proses persiapan, mempersiapkan atau memberikan pembekalan kepada setiap anggota yang ada di dalam organisasi, agar kiranya mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, dari pengkaderan pun dapat menghasilkan atau dapat menghadirkan kader-kader pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani dan sifat-sifat kepemimpinan yang bijaksana. Melakukan pengkaderan tidak melulu harus kaku ataupun statis, namun pengkaderan pun dapat dilakukan secara dinamis serta fleksibel. Misalnya, pengkaderan tidak harus dilaksanakan hanya dalam sosialisasi, namun pengkaderan pun bisa dilaksanakan pada saat melakukan perkunjungan ke rumah-rumah jemaat atau pada saat ngobrol-ngobrol santai dengan para anggota. Ketiga, pemahaman mengenai gereja. Gereja yang kita pahami adalah merupakan tempat persekutuan. Namun gereja juga merupakan organisasi Kristen. Perlu kita garis bawahi di sini kata organisasi. Karena gereja adalah organisasi, di dalamnya tentu memiliki struktur keorganisasian dan memiliki anggota. Dengan demikian, pengkaderan diperlukan untuk dapat mempersiapkan para jemaat agar bisa bersama-sama mencapai visi dan misi gereja. Kepemimpinan yang sukses, kepemimpinan yang berhasil tidak terlepas dari manajemen yang berkualitas. Gereja pula tidak terbatas hanya pada gedungnya saja, namun para jemaat atau manusia yang bersekutu di dalamnya merupakan gereja yang nyata, merupakan gereja yang hidup, yang diutus oleh Kristus untuk menjadi perpanjangan tangannya, menyampaikan firman yang telah Ia berikan kepada kita semua. Selain itu, kita juga dapat menjadi garam dan terang dunia, juga saksi hidup atas kebenaran serta kemuliaan Tuhan. Manajemen pengkaderan gereja pun hadir tentunya untuk menjawab realitas sosial yang terjadi atau kendala-kendala yang pernah dialami. Sehingga penting bagi setiap gereja melaksanakan pembinaan atau pembekalan bagi warga gerejanya, agar setiap jemaat dapat betul-betul memahami dan mengerti apa sebenarnya yang menjadi fungsi dari gereja. Kemudian bagaimana agar kiranya mereka juga bisa menjadi gereja yang seturut dengan kehendak Allah. Oke, cukup singkat ya pembahasan topik kita saat ini. Kiranya melalui pemaparan yang saya lakukan dapat membantu baik para pendengar maupun para penonton mengerti tentang manajemen pengkaderan gereja yang saya pahami. Sekian dan terima kasih.